Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan bahas mengenai salah satu materi sejarah, yakni runtuhnya Uni Soviet. Materi mengenai runtuhnya Uni Soviet ini bisa kalian dapatkan ketika kalian duduk di kelas 12 untuk mata pelajaran sejarah peminatan. Mari langsung saja kita bahas mengenai runtuhnya Uni Soviet secara ringkas, lugas, dan semoga jelas. Yang pertama kali kita bahas adalah mengenai sejarah berdirinya Uni Soviet. Ini berawal adanya revolusi Bolshevik yang menentang pemerintahan Tsar Nicholas II pada tahun 1917. Untuk materi mengenai revolusi Bolshevik ini bisa kalian dapatkan ketika kalian duduk di kelas 11. Nah, revolusi ini berhasil menggulingkan pemerintahan Tsar Nicholas II. Revolusi ini sendiri dipimpin oleh Vladimir Lenin. Pada tanggal 13 Desember 1922, Lenin kemudian membentuk Uni Republik Sosialis Soviet yang beranggotakan 15 negara. Uni Soviet menganut sistem politik satu partai, yakni Partai Komunis. Kemudian pada tahun 1924, Joseph Stalin menggantikan Vladimir Lenin. Uni Soviet kemudian menjadi salah satu pemenang Perang Dunia II bersama Amerika Serikat. Nanti berakhirnya Perang Dunia II menyebabkan terjadinya Perang Dingin antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet. Berikut ini merupakan daftar pemimpin Uni Soviet, antara lain Vladimir Lenin yang merupakan pemimpin dari revolusi Bolshevik. Kemudian Joseph Stalin yang berhasil membawa Uni Soviet menjadi pemenang Perang Dunia Kedua. Nanti Uni Soviet mendapatkan julukan negara tirai besi. Kemudian ada Georgi Malenkov, dilanjutkan oleh Nikita Khrushchev. Nah, pada masa Nikita Khrushchev inilah muncul destalinisasi, yakni penghapusan tentang ajaran-ajaran dari Stalin. Pada masa Nikita Khrushchev terjadi penurunan ketegangan atau detente antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet. Hal ini ditandai dengan bertemunya Nikita Khrushchev dengan Presiden Amerika John F. Kennedy. Nikita Khrushchev diturunkan dari jabatannya ketika terjadi krisis Kuba. Akhirnya digantikan oleh Leonid Brezhnev. Pada masa Leonid Brezhnev ini mulai menerapkan politik detente, yaitu relaksasi dengan pihak barat. Kemudian digantikan oleh Yuri Andropov, kemudian ada Konstantin Charmenko, dan kemudian Mikhail Gorbachev. Pada masa Mikhail Gorbachev, Uni Soviet mengalami berbagai kemunduran. Kondisi perekonomian Uni Soviet terpuruk. Akhirnya Mikhail Gorbachev mengeluarkan berbagai kebijakan, antara lain Glasnost, yakni keterbukaan untuk membuka diskusi tentang masalah ekonomi, sosial maupun masalah politik. Kemudian ada Perestroika, yakni restrukturisasi dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Kemudian ada demokratisasi, yakni demokratisasi dalam bidang pemerintahan, serta yang terakhir adalah Zokonos. Zokonis yakni peradilan yang tidak memihak. Ini merupakan berbagai kebijakan dari Mikhail Gorbachev dalam rangka menyelamatkan Uni Soviet. Akan tetapi kebijakan dari Mikhail Gorbachev ini malah menimbulkan perpecahan di Uni Soviet. Pembaruan yang dilakukan Mikhail Gorbachev mengalami kegagalan. Hal ini dibuktikan dengan satu, situasi politik di Uni Soviet semakin tidak stabil, sistem ekonomi bertambah buruk, kehidupan sosialnya semakin buruk, dan yang keempat adalah terjadinya konflik antar etnis dan gerakan separatis. Mikhail Gorbachev kemudian dikudeta oleh Gennady Yanayev pada tanggal 19 Agustus 1991. Atas bantuan Boris Yeltsin, yakni pemimpin dari Rusia, kekuasaan Mikhail Gorbachev berhasil dipulihkan. Pada tanggal 8 Desember 1991, Uni Soviet dibubarkan. Ini merupakan Boris Yeltsin, pemimpin dari Rusia. Adapun negara-negara pecahan Uni Soviet antara lain Rusia, Estonia, Latvia, Lituania, Belarusia, Ukraina, Moldova, Georgia, Armenia, Azerbaijan, Kazakhstan,
Uzbekistan, Turkmenistan, Kirgistan, dan Tajikistan. Uni Soviet kemudian terpecah menjadi 15 negara, yang mana Rusia masih menjadi salah satu negara terbesar di dunia. Bayangkan saja bagaimana besarnya Uni Soviet pada saat itu. Ini merupakan secara kronologis mengenai terpisahnya satu persatu negara-negara Uni Soviet, dan akhirnya dibentuklah Commonwealth of Independent States atau CIS, yang merupakan Commonwealth dari negara-negara bekas Uni Soviet. Pada tanggal 25 Desember 1991, Mikhail Gorbachev akhirnya mengundurkan diri dan menandakan berakhirnya Uni Soviet. Kemudian apabila dikaji lebih lanjut, penyebab runtuhnya Uni Soviet antara lain paham komunis yang sentralistis ternyata tidak mampu membawa kemakmuran bagi seluruh rakyat Uni Soviet. Kemudian yang kedua, sistem pemerintahan diktator melahirkan gerakan pro-demokrasi. 3. Pembentukan Uni Soviet sendiri dilakukan oleh pembentukan Uni Soviet dilakukan secara paksa. Kemudian yang keempat, ekonomi yang semakin memburuk. Dan yang kelima adalah melemahnya dominasi militer. Ini merupakan penyebab runtuhnya Uni Soviet. Adapun dampak runtuhnya Uni Soviet, yang pertama adalah berakhirnya Perang Dingin antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet. Yang kedua adalah munculnya negara-negara baru bekas Uni Soviet, tadi ada 15 negara. Kemudian yang ketiga, runtuhnya rezim komunis di Eropa Timur. Contohnya saja di Rumania, Polandia, Hungaria, dan Jerman Timur. Yang keempat adalah Amerika tampil sebagai negara adidaya. Dan yang kelima adalah mempermudah penyatuan Jerman. Demikianlah materi mengenai runtuhnya Uni Soviet. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.